Namo Buddhaya adik-adik semua, salam meta, semoga adik-adik semua selalu sehat dan berbahagia. Jumpa lagi bersama Kakak Robert dalam program podcast spesial kita, Dhamma for Kids. Nah, adik-adik semua, kalau pada episode sebelumnya, Kakak Robert telah bercerita tentang Bante Cakupala. Masih ingat janji Kakak Robert pada kesempatan kali ini akan bercerita tentang kisah Kala, yaitu putra dari Anathapindika. Ayo adik-adik semua, duduk yang manis. Kita akan sama-sama mendengarkan kisah Kala. Di zaman Buddha Gotama, ada seorang umat awam yang terkenal karena kekayaan dan kebajikannya dalam berdana. Nah, adik-adik semua, pernah dengar nggak dengan wihara Jetawana di Taman Rusa Isipatana? Nah, itu adalah dana dari Anathapindika. Bagaimana sejarah dari wihara Jetawana ini? Nanti ya, pada kesempatan lain Kakak Robert akan ceritakan. Nah, adik-adik semua, Anathapindika ini juga telah menjadi seorang sotapanya, yaitu seorang yang tidak akan terlahir lagi di alam-alam yang menyedihkan, seperti alam binatang ataupun alam neraka, dan mencapai nibbana sudah terjamin. Hebat ya Anathapindika ini. Tapi adik-adik, meskipun demikian, pikiran dari Anathapindika tidaklah tenang karena memikirkan anaknya yang bernama Kala. Kala, meskipun memiliki kesempatan yang besar dan banyak untuk bertemu dengan Buddha dan kelompok besar Arya Sangha, ia tidaklah tertarik untuk belajar sedikit pun mengenai Dhamma. Sehari-hari, ia habiskan dengan bersenang-senang dan berkumpul dengan teman-temannya. Anathapindika khawatir kalau Kala terus-menerus malas dan hidup berfoya-foya, ia akan terjatuh ke alam-alam rendah. Dan Anathapindika tahu benar seberapa besar bahaya yang mengintai Kala. Tapi sayang ya adik-adik semua, Kala tidak tahu dan ia tidak peduli sama sekali. Nah, tapi Anathapindika tidak kehilangan akal. Ia tahu bahwa Kala senang dengan kekayaan, tapi ia sendiri belum memiliki penghasilan. Jadi, pada suatu hari, Anathapindika memanggil Kala dan berkata, "Kala, ayah punya 100 keping emas untukmu. Apakah engkau mau?" "Wah, terima kasih ayah. Tentu saja aku mau. Terima kasih ayah. Ayah adalah yang terbaik di dunia. Tapi Kala, ada syaratnya." Dan kemudian raut muka Kala pun berubah. "Syarat apa ayah?" Saat ini Buddha dan para biku sedang berdiam di wihara Jetawana. Kalau engkau mau menghabiskan sehari waktumu di sana, ayah akan menghadiahi kamu dengan 100 keping emas. "Hanya itu syaratnya ayah?" Wajah Kala pun kembali berseri. Kala kemudian beranjak dan pergi ke wihara Jetawana. Ia menghabiskan waktu 1 hari di sana. Hebat ya? Enggak juga ternyata adik-adik. Meskipun ia menghabiskan waktu seharian di wihara, ia tidaklah berbicara atau bertegur sapa dengan para biku atau Buddha. Ia hanya mondar-mandir dan bersantai seharian di sana. Keesokan harinya, ia pun bergegas kembali ke rumah dengan bernyanyi-nyanyi. Sudah terdengar denting 100 keping emas di pikirannya. "Selamat pagi ayah, aku sudah kembali," sapa Kala kepada Anathapindika. "Selamat pagi Kala, ayah sudah siapkan makanan yang lezat untukmu karena engkau sudah menghabiskan waktu semalam di wihara. Ayo kita makan dulu." "Aku tidak lapar ayah. Aku datang untuk menagih janji ayah. Mana 100 keping emasku?" Saat itu juga Anathapindika mengetahui bahwa rencananya gagal total. Kala tidaklah belajar apapun selama ia di wihara Jetawana.
Tapi janji tetap harus ditepati. Dan 100 keping emas Baik, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore seluruh peserta webinar PDMBI Provinsi Jawa Barat. Selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada Bante Nyana Silatera, para Romo Pandita. Di sini saya lihat ada Romo Pak Bodan ya. Ini kemudian juga para upasaka-upasika dan pemirsa webinar kami di YouTube. Senang sekali hari ini, ya hari Minggu, ya, kita berkesempatan untuk mendengarkan sebuah topik, sebuah wejangan dhamma dengan topik Momen Waisak Kembali Eling, ya, dan kita punya narasumber yang luar biasa, yang mulia Nyana Silatera. Nah, sebelum kita mulai webinar hari ini, ya, kita awali dengan pembacaan Wandana. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, ya, selamat sore Bante. Ya, hari ini kesibukannya luar biasa ya Bante ya. Dan terima kasih sudah menyempatkan diri Bante untuk hadir. Kami gembira sekali ya Bante bisa hadir pada hari ini. Ya, ya Bapak Ibu, para Romo, Bante, sebelum kita mulai ya masuk diambil alih oleh moderator, kita mulai dulu dengan foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera videonya. Silakan. Maaf, mohon di-unshare dulu supaya bisa foto. Oke, nggak apa-apa, nanti saya foto aja di sini. Ya, masih banyak yang belum menyalakan video. Silakan. Ya, kita tunggu ya, satu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu.
kita akan mulai sesi webinar MBI Provinsi Jawa Barat dengan tema Momen Waisak Kembali Eling. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator kita yang luar biasa. Ya, beliau bernama Sila Putra Mulyadi, kita panggilnya Pak Mul ya. Ya, lahir di Medan 25 Oktober 1970. Ya, saat ini profesi beliau adalah sebagai dosen dan guru. Ya, beliau juga berpengalaman ya, ada pengalaman Pabaja nih, angkatan kedua, Wihara Awal Kerteswara, Sibolga, tahun 1989. Wah, menarik, nah, nanti kita bisa cerita-cerita di pengalamannya Pak Mul ya. Iya. Oke, silakan Pak Mul untuk mengambil alih waktu dan layar, ya, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Namo Buddhaya pada para audiens semua dan terutama pada Bante Nyanasila. Terima kasih banyak Bante atas kesediaan waktunya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian materi dari beliau mengenai momen Waisak yang dikaitkan dengan Eling ini ya, yang sekarang lagi tren tentang Eling ya, mindfulness. Oke, karena kita waktunya sudah agak mundur, jadi kita akan langsung mungkin saya akan nyampaikan sedikit mengenai profil Bante Nyanasila. Lahir di Giri Mulyo tanggal 13 Desember 1981. Bante akademiknya itu ada sarjana agama ya Bante ya. Dan di sini kita lihat banyak sekali sertifikasi yang diraih Bante di sini. Sekarang Bante sebagai Sekjen Sangha Agung Indonesia. Jadi kita bisa tahu sampai berapa sibuknya itu luar biasa. Tapi akhirnya ini bisa menyempatkan diri untuk bisa bersama kita hari ini. Oke, Bante, supaya kita bisa langsung masuk, saya persilakan Bante untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bante. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Sila Putra dan juga Pak Gunardi dan seluruh para sahabat Dhamma pada sore hari ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Izinkan kami tidak hanya berempat, tolong dibuka videonya agar saya betul-betul merasakan Anda ada semua di depan saya. Silakan, mohon hidupkan video Anda semua, biarkan saya tidak merasa cuma berempat ini tadi kan itu. Rasanya kok di partisipan ini ada 44, tapi kok kenapa kami hanya berempat? Ini yang 40 kemana semua gitu ya. Mohon videonya dibuka semua biar tahu saya wajah-wajah Anda yang bahagia, wajah-wajah Anda yang tampan ya, yang cantik-cantik, yang rupawan, semuanya saya bisa lihat ya. Ya. Filosofinya begini Bapak Ibu, ketika belajar Dhamma itu kita harus hadir seutuhnya. Ini satu kata penting ketika Buddha menyampaikan jawaban dari permohonan Brahma Sampati. Terbukalah pintu kebebasan tanpa kematian. Terbebaslah mereka yang memiliki telinga dan keyakinan. Artinya mendengar dengan penuh perhatian dan keyakinan. Maka kalau Anda mau kebagian ilmu yang banyak, jangan ngintip. Jangan hadir separuh-separuh, hadir sepenuhnya. Buka videonya, hadir sepenuhnya supaya betul-betul Anda mendapatkan ilmu sehingga Anda akan fokus ya. Kalau enggak tutup video pasti sembari makan, sembari main-main, sembari kerjakan ini dan itu, tidak dapat manfaat sama sekali. Oke, mohon yang lain bisa untuk dibuka videonya juga. Kita akan mulai untuk saya berbagi kepada Anda. Ya, ini jangan sampai seperti saya ketika dengan kelas remaja, begitu nggak mau buka dari awal, saya perhatikan ketika Puja Bakti, nggak buka sama sekali. Hanya pemimpin Puja Bakti dan moderator saja
Begitu saya minta buka, ternyata masih pada di tempat tidur semua. Ada yang belum mandi, ada yang masih pakai selimut gitu. Gopoh semua. Saya bilang kalau nggak dibuka, saya nggak akan mulai loh ya. Dibuka semua videonya. Tapi saya yakin ada semua tidak sudah tampil rupawan semua. Saya yakin. Maka saya kepingin tahu tuh rupawanan Anda seperti apa. Buka semua videonya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menghidupkan video. Untuk Anda yang belum, saya mohon untuk dibuka agar kehadiran Anda sepenuhnya ada di sini bersama kami. Ya, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting ya. Ini momen mendekati Waisak. Orang ketika bicara Waisak, ada dua hal yang mereka pikirkan. Pertama, ia ingin sekali bahagia dengan menyenangkan indrianya. Dengan berbagai macam entertain yang akan ditunjukkan di saat Waisak. Yang kedua, mereka ingin betul-betul memahami esensi dari peristiwa yang terjadi di Waisak. Ya betul-betul mengambil tekad untuk mempraktikkan laku-laku spiritual. Nah, dua hal ini yang seringkali terjadi, bukan seringkali, pasti terjadi dan banyak menjadi dilema dan menghabiskan biaya yang banyak. Yang pertama yang menghabiskan biaya banyak. Biayanya habis banyak sekali, hanya menyenangkan indria saja. Sebuah entertain saja gitu, hiburan aja. Nah, sore hari ini saya senang sekali karena dari KBI atau Keluarga Budayana Indonesia Jawa Barat tidak lebih kepada sisi entertainnya, tetapi pada sisi pemahaman Dhamma. Ini sesuatu yang perlu kita pahami dan kita syukuri. Ada fasilitas seperti saat ini ya. Nah, itu dua hal. Maka pada kesempatan ini saya akan berbagi pada Anda mengenai momen Waisak ini untuk kembali iling. Momen Waisak untuk kembali iling. Kata iling tadi dikatakan sedang tren sekali dari kapan hari, sangat tren dari Waisak ke Waisak, sangat tren ya. Kata iling jika dikaitkan dengan istilahnya orang barat mindfulness gitu ya, atau dengan istilah yang teknis di Buddhis dengan bahasa-bahasa baik itu Pali atau Sanskrit dikatakan sati. Ini punya dua pemahaman, kata-kata iling ini punya dua pemahaman. Satu, ia mengingat, ya, ia adalah untuk mengingat, ia untuk mengingat. Nah, kemudian ia untuk mengetahui. Mengingat di sini digunakan untuk melakukan kontemplasi, perenungan jika dalam praktek mindfulness, dan atau dia untuk mengetahui ada objek, yaitu bersama menghadirkan perhatian. Bersama kesadaran ia tahu ada objek dan hanya tahu. Sisi lain, mindfulness atau iling ini tadi memiliki fungsi menjaga batin agar tidak larut dengan objek berupa kenikmatan akan kesenangan indria. Ia menjaga itu. Membantu kita melepaskan dari kelekatan dan mencapai kebebasan, kebahagiaan. Ini tentang iling. Kalau bicara tentang iling. Nah, kembali, iling dalam momen Waisak ini seperti apa sih? Momen Waisak kembali iling. Ini seperti apa? Yang harus kita pahami pada momen Waisak. Ya, kita tahu bahwa Waisak ini kalau kita bicara ini sebagai hari raya, tentunya kalau bicara hari raya adalah di Buddhis itu lebih ke Katina sebenarnya. Karena betul-betul bukan memperingati peristiwa, tetapi ia merayakan. Dari zaman Buddha sampai sekarang juga sama yang dilakukan. Namun, mengikuti budaya yang ada pada umumnya, ketika bicara hari raya yang dijadikan sebagai patokan adalah kelahiran dari guru yang ada dalam komunitas spiritual itu. Tentu di Buddhis kita mengacu pada kelahiran Buddha Gotama. Kelahiran Buddha Gotama kemudian kita kenal di Indonesia sebagai Tri Suci Waisak karena memahami tiga hal di sana. Ada tiga peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan, ya, kehidupan histori Buddha. Kelahiran, pencapaian pencerahan, dan parinibbana. Apa kaitannya dengan momen Waisak kembali ke iling? Nah, ini hal yang akan kita pahami agar momen Waisak ini kita tidak terjebak pada sisi entertain saja, tetapi
juga memiliki pemaknaan mendalam tentang dharma, ya, tentang dharma. Yang pertama, di momen Waisak itu memperingati kelahiran. Apa yang bisa kita maknai? Oh, lahirnya seorang manusia yang kemudian menjadi Buddha. Ya, ini salah satunya. Hal yang penting yang kita harus pahami. Kelahiran seorang Buddha itu tidak mudah. Anda bisa mendengar Dharma saat ini dengan momen seperti ini karena ada kemunculan Buddha. Ada kemunculan manusia Buddha. Maka dikatakan ia satu-satunya orang di dunia yang memiliki visi untuk kebahagiaan, kesejahteraan, karena ulas asih dan kasih sayang kepada manusia dan dewa. Ini hal yang menarik, kalimat ini terekam dalam kitab Anguttara Nikaya. Sangat menarik. Satu orang dikatakan dalam khotbahnya berupa khotbah satu orang di dunia, yaitu seorang Sama Sambuddha. Kemunculannya ini dinanti, dirindukan bagi orang yang memahami tentang eksistensi kehidupan. Betul-betul dinanti kehadirannya untuk membawa kembali tentang Dharma, memutar kembali tentang Dharma, sangat dinanti. Nah, ini satu. Yang kedua, berkaitan dengan kelahiran ini menjadi hal yang penting. Kita mengalami hal ini, kita lahir. Bahkan kata kelahiran atau lahir ini memiliki konsekuensi yang disebut duka. Jadi kita jangan hanya sekedar momen Waisak ini memperingati 3 hal ini, kelahiran dan sebagainya, tidak. Pahami satu persatu pesan yang tersirat tidak di sana berkaitan dengan peristiwa yang tadi. Kelahiran, satu kemunculan manusia Buddha sangat sulit sekali didapatkan. Dengan munculnya manusia Buddha, Dharma kembali diputar. Dan diputarkan kembali kepada kita. Nah, ini hal yang pertama yang juga kita harus pahami, sehingga ada sangga kemudian di sana. Jadi adanya sangga pun karena ada kemunculan Buddha. Berkaitan dengan kelahiran kembali, lebih sekarang mendekat pada diri kita. Tadi kita melihat sosok role model dalam Buddhism. Ya, role model yang kita tidak bantahkan lagi tentang karir beliau sebagai Sama Sambuddha, bisa memberikan hal yang luar biasa yang saat ini kita rasakan. Nah, sekarang kita melihat ke dalam diri kita tentang kelahiran. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, kelahiran ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bahkan ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita renungkan. Kelahiran ini menjadi hal yang patut untuk direnungkan secara mendalam. Karena kelahiran ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi dari kelahiran ini yang dikatakan lahir adalah duka. Apa sih dukanya gitu? Apa sih dukanya? Kelahiran ini tidak ada persoalan. Kelahiran tidak ada persoalan. Sesuatu kemunculan itu hal yang alami. Tidak ada persoalan. Sesuatu yang muncul hal yang alami. Tidak ada persoalan. Tapi konsekuensi dari kemunculan inilah yang menimbulkan persoalan bagi batin yang rapuh. Bagi batin yang rapuh. Apa persoalan-persoalannya? Kesakitan. Ya, persoalan yang lain adalah terkait dengan ketidakmampuan batin untuk menahan segala perubahan yang ada. Ketika kita lahir, kita punya konsekuensi itu. Maka dikatakan kelahiran ini duka. Bahkan dikatakan begitu ia menyenangi, gitu. Kelahiran ini muncul karena apa yang kita senangi. Apa yang kita senangi. Contoh, satu ketika calon Siddhartha itu pernah lahir menjadi seekor naga. Pernah lahir menjadi seekor naga. Kelahiran sebagai seekor naga ini adalah karena akibat apa yang ia inginkan dan senangi. Waktu itu ia melihat, sebelum itu ia lahir sebagai orang yang dalam keadaan secara ekonomi ini tidak baik. Secara ekonomi tidak baik. Ia melihat bahwa kehidupan makhluk dari naga ini sangat enak menurutnya.
Ia menempati harta, menunggui harta yang sangat luar biasa sekali. Ia menginginkan itu, ia menyenangi itu. Bentuk kesenangan terhadap objek yang dilihat inilah yang mendorong ia kemudian untuk melakukan kebaikan. Saya akan berbuat baik agar saya bisa menikmati harta dan lahir seperti naga itu. Ia berbuat baik, ia melakukan praktek moralitas, ia melakukan dharma yang diarahkan untuk ke sana. Karena apa? Kesenangan dari kenikmatan indria. Kesenangan ini dikejar. Ia lahir sebagai makhluk naga. Begitu lahir sebagai makhluk naga dan sebagai raja naga, bahkan begitu ia melihat tubuhnya, ia merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Ia menolak itu. Ia ingin seperti manusia. Tapi kemudian kesedihan ini dilihat oleh orang-orang dekatnya, terutama di sana. Naga-naga yang lain ini berubah wujud menjadi putri-putri yang cantik. Dan melihat, oh ternyata bisa. Ya, ini kan makhluk satu Maharajika ya. Iya, lalu kemudian ia menciptakan wujud yang rupawan sekali. Gitu. Baru dia senang. Perhatikan dalam hal ini. Ia terus mengejar apa yang disenangi. Terus-menerus. Tanpa henti. Ini sebuah konsekuensi. Nah, sesuatu yang terus disenangi ini membawa pada kelahiran memiliki konsekuensi, tergerus oleh perubahan. Perubahan ini punya konsekuensi, yaitu ketika batin tidak mampu, ia akan mengalami ketidakpuasan. Karena ia menginginkan kesenangan itu terus kekal. Akunya terus di sana. Menginginkan terus-menerus untuk menikmati kesenangan itu. Terbelenggu di sana terus-menerus. Akibat dari ini apa yang kemudian terjadi? Usia tua pun dialami. Usia tua tidak menjadi persoalan. Usia tua itu sesuatu yang natural. Yang jadi persoalan adalah konsekuensi dari usia ini. Mohon maaf yang sudah sepuh-sepuh secara secara usia mungkin bisa juga memahami hal ini ya. Bukan usia tua yang jadi persoalan, konsekuensi dari usia tua. Menurunnya produktivitas indria. Sedangkan kadang keinginan masih sama di masa muda. Gitu. Belum lagi ketidakterimaan dengan perubahan fisik. Karena ia menginginkan dan menyenangi tubuh yang rupawan. Ini membuat ia menderita. Belum lagi celaan dan ejekan karena ketidakmampuan dalam banyak hal yang dulu dia bisa kemudian menjadi tidak bisa. Penderitaan-penderitaan ini terjadi. Dan bukan hanya ini, kesakitan pada fisik pun terjadi. Kesakitan hal yang wajar juga, sesuatu yang menjadi persoalan. Kesakitan adalah terjadinya ketidakharmonian pada fisik. Ini hal yang wajar. Hal yang sangat persoalannya adalah batin tidak mampu menerima perubahan. Ini disebut sebagai duka. Tidak mampu menahan, itu disebut duka. Ia tidak mampu menahan perubahan, batin menderita di sana. Maka di sana terjadi penderitaan. Konsekuensi lagi dari kelahiran apa? Kita begitu lahir, kita ditemani oleh sahabat yang sangat setia. Kesetiaannya melebihi pasangan Anda yang punya pasangan. Kesetiaannya melebihi anak Anda yang punya anak. Kesetiaannya melebihi orang tua Anda. Melebihi semua itu. Kesetiaannya melebihi itu. Begitu kita lahir, ia menunggu kita. Menanti kita. Dengan begitu sabarnya. Sahabat baik ini ialah kematian. Kematian ini adalah sahabat baik kita. Sahabat kelahiran. Begitu kita lahir, ia menunggu kita. Ia menunggu kita. Jangan sampai ia tidak sabar. Lalu nanti malam mengajak kita pergi. Jangan sampai ia tidak sabar. Bikin ia sabar. Caranya bagaimana? Bikin ia bahagia. Bikin ia memiliki kemampuan dan kekuatan. Caranya bagaimana? Banyak berbuat baik. Miliki kebajikan. Agar usia panjang, sehat. Sahabat kita ini
menanti dengan begitu setia. Dan bahkan dalam kehidupan berikutnya pun ia terus mengikuti kita dan menanti dengan setia. Ini pasangan yang paling setia. Pasangan dari kelahiran yang paling setia adalah kematian. Kematian. Kematian tidak menjadi persoalan, sesuatu hal yang wajar juga ketika kita memahami secara esensi tentang keberadaan. Sebuah kemunculan akan ada kelenyapan. Sesuatu yang sangat normal, natural. Tapi konsekuensi dari kematian inilah yang kadang kita tidak bisa menerima. Apa? Perpisahan. Perpisahan. Ia takut meninggalkan tubuhnya yang memberikan kenikmatan. Berbagai macam hal dari indrianya. Ia takut meninggalkan apa yang dia senangi, yang dia lihat indah, yang dia dengar begitu merdu, yang dia cium begitu wangi dan menyenangkan, yang ia sentuh begitu lembut, yang ia rasa ketika ia makan begitu nikmat. Ia nggak mau berpisah dengan itu. Konsekuensi kematian adalah takutnya perpisahan saja. Itu yang membuat mereka menderita. Dan ini punya konsekuensi yang besar lagi. Ketika ia tidak mampu betul-betul membawa batinnya dalam ketenangan dan objek yang tepat. Buddha katakan, meskipun ia berbuat baik selama hidupnya, tetapi menjelang kematian ini ia tidak mampu memunculkan pandangan benar, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Buddha katakan, mungkin saja. Dan ia akan jatuh di alam yang rendah. Di alam yang rendah. Ini sebuah konsekuensi yang harus kita eling dalam sebuah kelahiran. Ini sebuah konsekuensi yang harus kita eling. Maka perpisahan terjadi. Ketika itu bertemu dengan hal yang tidak disenangi pun terjadi, yaitu perpisahan itu sendiri. Ya ingin usianya terus panjang dan menikmati, tidak dia dapatkan juga. Apa yang dia inginkan tidak didapatkan. Menjadi kembali batinnya mengalami kesedihan. Batinnya mengalami ratapan, tangisan, kesakitan, duka cita terjadi. Kepedihan yang mendalam terjadi. Ini karena semua itu. Kita punya badan dan batin. Badan dan batin karena ada kelahiran. Kelahiran ada karena ada keinginan. Nah ini sebuah konsekuensi yang kadang sulit sekali bagi batin menerima. Laku kita yang kedua yang harus eling tadi, yang harus kita ingat dan kita senantiasa lakukan perenungan dalam hal ini adalah memanfaatkan kehidupan sebagai manusia ini dengan baik. Memanfaatkan kehidupan sebagai manusia ini dengan baik. Tidak ada cara lain. Bahkan Buddha mengatakan ketika lahir sebagai manusia, Dhamma telah dibabarkan, namun tidak memanfaatkan, ia melewatkan waktu yang berharga. Ia melewatkan waktu yang berharga. Lebih jauh Buddha memberikan sebuah keterdesakan dengan kita. Keterdesakan. Ia mengatakan, kehidupan yang berharga ini seperti tetesan embun. Sangat cepat, lenyap. Begitu embun ini muncul, matahari terbit, ia lenyap. Segitu cepat. Segitu cepat. Konsekuensi dari perubahan ini adalah kembali kematian. Yang ia pasti datangnya tidak pasti. Hanya pengetahuan Dhamma yang dimiliki yang bisa menemaninya. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Nah, memanfaatkan kehidupan sebagai kelahiran sebagai manusia karena kita merenungkan kelahiran manusia ini begitu berharga. Sangat berharga. Betapa sulitnya Buddha katakan untuk lahir sebagai manusia. Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Para biku, Buddha ketika itu mengambil dengan kukunya, ia mengambil debu. Dan dia tunjukkan ke para biku. Para biku, lihat debu ini. Banyak mana dengan debu di luar sana. Tentu banyak di luar sana.
debu ini lebih sedikit dibandingkan yang lain. Demikian kelahiran sebagai manusia, sangat sedikit sekali. Lebih jauh dalam khotbah yang akan jam berapa, beliau menyebut bahwa dari kehancuran dan kematian para makhluk, manusia, dewa, dan Brahma, hanya sedikit mereka yang kembali ke alam manusia. Hanya sedikit. Mereka lebih banyak jatuh di alam-alam yang rendah. Kenapa? Mereka terus mengejar keinginan, kenikmatan, kesenangan tadi dan terbelenggu dan ia tidak mau pisah. Memunculkan kesedihan, kecemasan tadi yang membuat ia jatuh lagi ke alam yang rendah. Nah, hal ini penting sekali kita pahami betapa berharganya hidup ini. Betapa berharganya kehidupan. Maka kita harus memanfaatkannya dengan baik untuk mempraktikkan dharma. Agar kita mampu memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Lebih jauh lagi, Buddha memberikan perumpamaan tentang kura-kura dan juga gelang. Ya, satu gelang yang ukurannya lubang itu sama dengan kura-kura, kepalanya dengan kepala kura-kura itu. Ia terombang-ambing oleh ombak air. Dan ia punya kesempatan muncul itu hanya 100 tahun satu kali. Buddha dan ia punya kekurangan. Matanya buta dua-duanya. Dan ketika itu Buddha bertanya, para biku mungkinkah kura-kura ini mampu memasukkan kepalanya ke dalam gelang ini? Para biku ya mungkin. Ya mungkin. Tapi dalam waktu yang sangat lama dan sulit sekali. Demikian juga kelahiran sebagai manusia. Sangat sulit. Nah, melihat hal ini, konsekuensi dari sebuah kelahiran dan keberadaan kita sebagai manusia, kita perlu memanfaatkan kehidupan ini dengan baik. Karena kelahiran sebagai manusia ini memiliki potensi kita untuk punya pandangan benar. Kita bebas dari pandangan salah. Dan bahkan bukan cuma itu, kita bebas dari kelahiran alam neraka, yang dimana tiap momen batinnya mengalami penderitaan. Kita bebas dari kelahiran alam-alam yang hantu menderita, ia menderita kehausan, kelaparan, kedinginan, dan kesakitan terus-menerus. Yang dari 20 jenis, hanya satu jenis mereka yang bisa tertolong. Yang lain asik menikmati kotoran. Kita saat ini juga terlahir di mana kita memiliki tempat yang sesuai. Dikatakan sebagai tempat daerah tengah di mana Buddha muncul, Dhamma dibabarkan. Kita tinggal di tempat di mana kita bisa mengakses Dhamma dengan mudah, ketemu biku, bikuni dengan mudah. Ini hal-hal yang kebebasan yang kita miliki. Kita tidak terlahir di alam binatang, di mana binatang itu cenderung dengan kebodohannya. Ia tidak mampu mencerna dengan baik apapun yang dia dengar. Dia hanya hidup dari apa yang dia rasakan. Ia lapar, ia makan. Membunuh pun ia tidak memahaminya. Kalau itu adalah tindakan membunuh yang punya konsekuensi, ia jatuh di alam rendah. Dia tidak paham tentang baik dan buruk. Kita punya kebebasan-kebebasan dari ini semua. Kita punya indera yang baik untuk mendengar, melihat. Kita tidak memiliki kualitas batin yang dungu, yang mana kita mampu memilah dan memilih hal yang bajik dan tidak bajik. Kita tidak lahir di keadaan di mana kita itu lahir dengan batin yang pasif seperti di asalnya tabu. Kita bebas dari ini semua. Dan dari hal itu semua, setelah kita bebas dari ini semua, hanya 50 orang yang ada di sini yang bisa Anda rangkul untuk mengajak mendengarkan Dhamma. Yang lain, sulit. Ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, fasilitas yang tidak dia miliki, mungkin jaringan yang sulit, yang susah. Walaupun dia punya kemauan untuk belajar Dhamma. Tetapi,
Ada halangan-halangan lain. Yang handphonenya kebetulan lagi hang, laptopnya lagi hang pula, nggak bisa ikut gitu kan. Dia belum lagi halangan-halangan lain. Tapi Anda punya kemudahan itu. Artinya begini, untuk berbuat baik saja, memanfaatkan kehidupan ini dengan baik, perlu kebajikan. Dan Anda orang-orang yang cukup punya kebajikan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dibandingkan mereka. Dibandingkan mereka. Ini hal yang harus kita betul-betul renungkan. Berkaitan dengan momen Waisak, kita eling akan momen di mana seperti yang dilakukan Buddha. Ia memanfaatkan, Siddhartha memanfaatkan hidupnya dari sejak ia menjadi petapa Sumedha. Bahkan sebelum itu, ia sudah punya ikrar untuk mencapai nirwana. Berubah ketika menjadi petapa Sumedha, ia merubah aspirasinya untuk memiliki karir sebagai sama sang Buddha. Dan sejak itu ia memanfaatkan hidupnya, setiap momen ia hanya arahkan kepada nibbana terus-menerus. Pada pencapaian nibbana yang tertinggi yang dikatakan sebagai jalan agung atau Mahayana. Ia terus-menerus ingin mencapai itu. Mencapai itu. Dari momen ke momen ia betul-betul menyempurnakan tindakan-tindakannya. Ia memurnikan batinnya hingga saatnya ia mencapai nirwana dan jadi seorang sama sang Buddha. Kelahiran ini betul-betul ia manfaatkan dan ia mencapai pencerahan itu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memahami akan hal ini? Bagaimana dengan kita? Mari coba kita renungkan 3 hal ini di momen Waisak ini untuk iling melihat keberadaan kehidupan kita. Keberadaan kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga adalah berkaitan dengan tujuan akhir umat Buddha atau tujuan umat Buddha. Seseorang dikatakan ia adalah seorang Buddhis atau pengikut Buddha itu apabila ia memiliki kualitas-kualitas yang tentu memenuhi. Seperti halnya begini. Anda dikatakan sebagai karyawan di satu perusahaan karena Anda memiliki kualifikasi dan kualitas yang dibutuhkan di sana. Tenaga Anda, pemikiran Anda. Anda memiliki ini di sana. Hingga menjadi bagian dari perusahaan. Jika tidak, tentu tidak. Demikian seorang Buddhis. Seorang Buddhis tidak hanya dia memiliki KTP dengan bertuliskan agama Buddha. Seorang Buddhis tidak hanya ia yang sekedar aktif menjadi aktivis dalam organisasi. Tidak. Memberikan pelayanan ke sana kemari. Tidak. Seorang Buddhis tidak hanya karena ia terlahir di lingkungan yang mana katanya orang tuanya beragama Buddha. Tidak. Tidak. Itu faktor-faktor eksternal saja. Yang tidak menjamin Anda batinnya bahagia. Yang tidak menjamin Anda tidur nyenyak. Tidak menjamin Anda tidur nyenyak itu semua. Yang tidak menjamin Anda untuk lahir di alam bahagia. Tidak menjamin Anda untuk menuju ke nirwana. Tidak semua. Itu tidak semua. Nah, apa yang menjadi kualitas-kualitas? Yang pertama adalah sebab. Yang kedua adalah motivasi. Anda harus memiliki sebab. Sebab yang cukup sebagai sebuah alasan Anda memilih ajaran Buddha. Apa sebabnya? Karena pasangan. Oh, pasangan itu ya sebatas kalau cintanya sampai mati, ya begitu pasangannya mati, selesai dia beragama Buddha. Kalau karena orang tua juga punya limit usia. Dan ketika ia produktif, dia punya kemampuan, kemandirian, orang tua bergantung pada dia, tinggal dia kembali memerintah orang tuanya. Dulu orang tuanya yang bilang, nak ke wihara, kalau nggak ke wihara kamu nggak tak kasih uang samu. Dibalik sama dia. Pak, Ma, ikut saya. Kalau nggak ikut saya, kamu nggak tak urus usia tuamu dan matimu. Nah, itu terjadi dalam dunia yang nyata, bukan sinetron. Bukan sinetron. Nah, kalau hal-hal itu sangat rapuh, sangat rapuh. Lalu apa yang menjadi sebab? Keyakinan
Tidak ada yang lain. Keyakinan kepada Triratna dengan memiliki pengetahuan. Pengetahuan berupa apa? Paham kualitas dan kapasitas Buddha itu apa. Bukan Buddha secara historis atau biologis yang dipahami, tetapi secara esensi sebagai sebuah klimaks dari perjalanan spiritual. Kemudian Dhamma. Dhamma bukan persoalan tentang buku, kitab, dan sebagainya. Bukan. Tapi sebuah praktik paku jalan yang membawa pada buah akan kehancuran kekotoran batin. Yakin kepada Sangga, ia memahami kualitas Sangga itu seperti apa. Dengan 4 kualitas yang dimiliki. Supatipano, Ucupatipano, Nyayapatipano, Samidipatipano. Menjadi kualitas yang dikatakan orang ini berada pada jalan Arya. Yang kemudian dia akan mampu memiliki atribut-atribut sebagai seorang Arya. Dan ia memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa di sana. Dan kita bisa dan mampu untuk mencapai. Maka kita perlu memahami kualitas dan kapasitas dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Agar muncul keyakinan. Karena keyakinan tidak tumbuh dari ritual. Keyakinan kepada Triratna ini tumbuh karena pengetahuan yang mengarahkan kita pada nirwana. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Jadi bagaimana mendapatkan pengetahuan? Belajar. Seperti ini kita belajar. Saat ini kita belajar. Tidak ada cara yang lain. Pengetahuan, keyakinan meningkat dengan pengetahuan. Miliki pengetahuan dari pengetahuan secara intelektual dalam sumber-sumber primer yang memang kita lihat itu memang sumber yang memang sumber primer yang itu betul-betul Dhamma. Dan kemudian pengetahuan didapatkan dari pengalaman empiris, ini yang paling penting. Orang paham Tripitaka, bisa ceramah dan sebagainya, gitu. Ia mengerti tentang kitab, ya. Bahkan dia sudah sekian tahun menjadi pengurus wihara, organisasi, dan bahkan dia ini pendiri wihara dan sebagainya. Tapi kalau tidur saja belum bisa, percuma. Kalau tidur masih harus pakai obat diminum, percuma. Ia belum menjadi seorang Buddhis. Dia belum menjadi seorang Buddhis. Keyakinannya tidak ada. Keyakinannya bukan pada Dharma, tapi pada obat untuk tidur. Bukan pada Dharma. Dharma itu sebuah terapan terapi untuk membuat kita bahagia, bebas dari penderitaan. Terapan terapi. Ketika ia tidak paham tentang teknik-teknik bagaimana tidur dengan tenang, tidur dengan cepat, ya lalu buat apa selama ini melakukan aktivitas-aktivitas yang dikatakan sebagai aktivis Dharma dan sebagainya, untuk apa? Akan percuma. Belum lagi meninggal dunia dia dengan ketakutan. Nanti siapa yang jadi ini? Siapa yang ngurus wihara? Siapa yang ngurus tempat sembayangan? Siapa yang ngurus ini? Siapa yang ngurus itu? Melekat batinnya. Yang akhirnya ia menderita sekali. Bisa jatuh ke alam yang rendah. Dari kecil sampai usia tua berada di wihara. Ia nggak dapat apa-apa. Maka kembali, pengalaman empiris dalam praktik sebagai praktisi Dhamma itu penting. Minimal saya katakan, selalu saya dorong. Minimal adalah tidur dengan nyenyak dan cepat tidur. Tahu teknik tidur. Itu aja dulu. Minimal itu dulu aja. Anda udah bahagia itu. Anda udah bahagia. Anda akan bahagia. Nah, ini apa yang dikatakan sebagai kualitas pertama yang menjadi alasan seseorang memilih agama Buddha. Keyakinan. Tidak yang. Yang kedua, motivasi. Seseorang dikatakan sebagai seorang Buddhis kalau ia punya motivasi yang jelas seperti apa? Yang tentu dilakukan oleh Siddhartha. Tidak yang lain. Apa itu? Satu, ia meskipun ingin di samsara, meskipun ia masih ingin di samsara, ia tidak mau jatuh di alam yang rendah. Ia ingin lahir di alam yang bahagia. Ini yang pertama. Seseorang dikatakan sebagai seorang Buddhis kalau ia memahami kebermanfaatan hidup. Ia ingin hidup bahagia,
bermanfaat untuk dirinya, ia bahagia, lalu dia punya visi yang jelas, nanti mau lahir di mana, mau lahir seperti apa. Ia ingin tidak lahir di alam yang rendah, ia ingin lahir di alam yang bahagia. Hal-hal ini penting. Yang pertama ini. Yang kedua adalah keinginannya untuk menolak samsara. Ia ingin bebas dari kelahiran kembali ketika ia memahami betul-betul keberadaan tentang kehidupan ini. Bahaya-bahaya dari kehidupan, jatuh di alam yang rendah. Lalu dia ingin menikmati alam bahagia. Bahaya dari alam bahagia dia memahami ini. Ketika ia memahami bahaya samsara dan melihat potensi yang kuat lahir sebagai manusia, disinilah ia akan menggunakan momen ini untuk lepas, menolak samsara. Ia ingin bebas dari kelahiran, mencapai nirwana, menjadi Buddha. Jadi Buddha apa? Nggak ada Buddha Theravada, ya, nggak ada Buddha Mahayana, nggak ada Buddha Wajrayana, apalagi Buddha Budayana, itu tidak ada. Yang ada sebagai Sawaka Buddha, Pacika Buddha, atau Sama Sang Buddha. Ini menjadi tujuan akhir. Ini menjadi tujuan akhir. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu yang penting kita renungkan saat momen Waisak, yang penting kita renungkan atau eling senantiasa agar kita betul-betul mampu menjaga aspirasi kita ketika Anda mengambil perlindungan. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sejak saat ini hingga akhir hidup. Ini aspirasi yang Anda bacakan meskipun dalam bahasa Pali, itu arti yang Anda lakukan ketika Anda mengambil tisarana seperti itu artinya seperti itu. Maka jaga aspirasi ini dengan kita terus tingkatkan pengetahuan agar keyakinan kita semakin kokoh dan tahu akan tujuan hidup kita, mau kemana, apa yang dilakukan, dan seperti apa kita memperlakukan, menggunakan, memanfaatkan hidup kita saat ini. Ini yang bisa saya bagi kepada Anda. Waktu dan layar saya kembalikan pada Bapak Sila Putra Mulyadi. Silakan. Ya, terima kasih banyak Bante atas pemaparan materi yang sangat menarik. Kita langsung ya masuk ke sesi tanya jawab, dan ini ada giveaway ya dari panitia bagi yang mempunyai pertanyaan yang menarik ya. Oke, silakan bisa disampaikan di lewat YouTube ataupun chat dalam Zoom. Oke, mungkin sambil menunggu, Bante, boleh izin saya bertanya? Silakan. Ya, kalau healing ini sebenarnya bahasa apa ya? Jadi yang kita temukannya itu sebenarnya kan mungkin bahasa serapan ya, bukan dari bahasa Indonesia asli ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bante. Ya, kata healing ini bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa, jadi serapan dari bahasa Jawa yang mengambil dari filosofi healing lan waspodo. Healing lan waspodo. Ini diterjemahkan dalam berbagai hal ya. Dalam kajian mindfulness diterjemahkan dengan berbagai macam teknik yang digunakan untuk berbagai aktivitas ya, seperti halnya aktivitas agar kita melatih diri untuk tidak tergesa-gesa gitu. Bahkan lebih jauh kalau kita bicara healing dalam kajian mindfulness ini sebagai satipatthana ya, menghadirkan perhatian dalam memahami sumber duka dan bebas dari duka. Ini yang dilakukan oleh Siddhartha yang kemudian ia mampu memahami 3 tahap dan 12 cara memahami 4 kebenaran mulia dan mencapai pencerahan. Jadi ini kajiannya sangat luas sekali hingga pada teknik ini tidak hanya teknik sekedar untuk berjalan pelan atau tidak tergesa-gesa atau makan dengan menikmati, tetapi jauh dari itu, yaitu teknik untuk mencapai pencerahan.
toolnya ya, alatnya. Itu kata eling, maka dia memiliki berbagai macam pemahaman. Kalau mau dikaji lagi dari sisi bagaimana perannya di indera, maka kalau di dalam kajian beberapa apa yang diajarkan Buddha, misalkan di 5 kekuatan batin, ya, ia diawali oleh kegigihan dulu, wirya, gitu. Ya diawali dari kegigihan dulu, baru sakti, ya, baru sakti di dalam 5 kekuatan batin. Di dalam Jalan Mulia Berjudi 8, ya, dia diapit oleh usaha dan konsentrasi. Gitu. Dalam Jalan Mulia Berjudi 8, dia diapit oleh usaha dan oleh konsentrasi. Ia menjaga betul usaha yang dilakukan untuk tidak memberikan mengembangkan keinginan. Ya, betul-betul ia menjaga, menghadirkan perhatian pada momen kekinian. Usaha ini yang dilakukan dalam praktik mindfulness. Dan ia menjaga usaha ini. Menjaga semangatnya tidak berlebih, agar juga tidak mengendur kemudian. Dan ini akan menghasilkan sebuah kondisi yang dikatakan sebagai ketenangan. Ketenangan dan melihat dengan jelas, yaitu konsentrasi. Maka sati ini memiliki beberapa hal peran penting, seperti di dalam 7 tahap pencerahan, ia muncul itu di awal bahkan gitu. Sebelum penyelidikan tentang Dhamma tadi, maka dia juga memiliki peran sebagai kontemplasi, itu perenungan untuk menghadirkan kekinian dan menggunakan sebagai sebuah tool agar mampu merenungkan dan melihat secara mendalam keberadaan dari keadaan yang sesungguhnya yang dikatakan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Ini kata sati. Ya, panjang sekali kalau kita mau kaji lebih dalam hanya kata sati. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Ini baik, dari Bu Linawati Ciyo. Namo Buddhaya Bante, bagaimana caranya mengatasi rasa takut menghadapi kematian? Ini umumnya banyak yang mungkin juga sama pertanyaannya Bante. Silakan Bante. Baik, ini yang pertama, jangan takut rambutnya putih ya, Mami Lili. Ini yang pertama. Maka jangan disemir-semir rambutnya, itu susah bikin rambut putih. Nggak semua orang mendapatkan itu. Baik, kematian ini bahkan menjadi sebuah konsen yang penting dalam latihan Dhamma. Bahkan Buddha mengingatkan di dalam 5 hal yang harus direnungkan, salah satu adalah kematian. Yang ini dianjurkan untuk para biku-bikuni dan upasaka serta upasika. Setiap hari harus direnungkan tentang kematian. Nah, lalu kemudian di dalam sisi lain, Buddha menganjurkan lebih dekat lagi. Memberikan perumpamaan bahwa setiap tarikan nafas kita ini, setiap waktu, detik, dan tarikan nafas kita ini, itu seperti sapi yang di tempat penjagalan. Ia menuju kematian. Setiap langkah kakinya menuju kematian. Langkah kakinya menuju kematian. Dan lebih jauh lagi, Buddha meminta merenungkan bahwa setiap tarikan napas dan hembusan napas ini menuju pada kematian. Kenapa hal ini penting dan dianjurkan sampai sedemikian dalam praktek perenungannya? Karena memang kematian memiliki bahaya. Yang ditakutkan kan bukan kematiannya kan sebenarnya, adalah bahaya dari kematian. Nanti kemana setelah ini ya? Aku berpisah dengan ini. Aku nggak bisa menikmati ini. Aku nggak bisa bersama dengan ini lagi. Aku nggak bisa begini lagi. Perpisahan ini sebenarnya yang ditakutkan. Bukan kematiannya sebenarnya. Kematian sesuatu yang wajar. Kalau kita mau memahami secara mendalam lagi, kematian ini pintu menuju kelahiran. Lalu apa yang ditakutkan? Kematian adalah pintu menuju kelahiran kembali. Maka itu harus ditata dengan baik. Kalau itu pintu menuju kelahiran kembali, kita mau lahir di alam bahagia, ya perlu kita persiapkan. Nah, perenungan ini harus dilakukan tiap hari.
saya akan mengalami kematian, saya belum terbebas dari kematian. Terus, apakah cukup begini? Tidak cukup. Batin kita ini bebel. Batin saya sendiri bebel sekali untuk memahami takut, untuk tidak takut dengan orang mati aja saya itu sulit sekali ketika dulu. Perlu waktu. Saya dulu nggak berani dengan orang mati. Dengan gelap aja nggak berani gitu. Bahkan takut nanti tidak mati bagaimana gitu kan. Sangat bebel, artinya bodoh sekali batin kita. Ya, untuk memahami ini sangat. Kenapa? Kita menginginkan hal yang menyenangkan itu tidak pergi dari kita. Apa yang menyenangkan? Dengan orang-orang yang kita cintai saat ini, dengan makanan yang nikmat saat ini, dengan pemandangan yang kita lihat saat ini, dengan suara yang kita dengar saat ini, dengan apa yang kita miliki saat ini, kita nggak mau pisah dari itu, termasuk dengan tubuh kita ini. Perpisahan ini pun bukan hal yang ditakutkan sebenarnya. Bukan hal ditakutkan. Hilangnya kesenangan dari kenikmatan dalam hidup inilah yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan. Nah, maka tidak cukup hanya dengan perenungan saja. Coba untuk melihat secara nyata. Maka melakukan pelayanan duka ini penting. Saya banyak memberikan pencerahan kepada mereka yang sering melakukan ikut dalam pelayanan duka ya. Apalagi ketika melihat orang sakit. Hari ini kita baru ketemu ia sehat, besok masuk rumah sakit. Hari besok ketemu di rumah duka sudah. Dan ketika ini terus kita lakukan, pelayanan seperti kita lakukan, kita akan melihat berbagai ragam orang mengalami kematian. Dan kita akan semakin merasa dekat betul-betul dengan kematian. Itu kita akan mengalami semakin dekat. Ketika semakin dekat, pertanyaan yang terjadi dengan diri saya adalah, pertanyaannya adalah begini, sudahkah saya mempersiapkan itu? Sudahkah saya mempersiapkan itu? Maka pemahaman secara knowledge ini penting sekali. Pengetahuan intelektual ini penting. Memahami seperti ini penting sekali. Tidak cukup agar batin ini paham, direnungkan terus-menerus. Maka kalau Anda sebenarnya suka melakukan puja dalam tradisi Pali, itu ada kalimat, ada parita abhinapa cawikana pato. Anda baca artinya. Itu setiap pagi dalam puja pagi dibaca. Kalau Anda melakukan puja pagi, setiap pagi melakukan puja, pasti membaca itu. Dan itu baca dalam bahasa Indonesia supaya betul-betul paham. Dan batin ini menjadi mengerti terus-menerus ketika diulang. Nah, kontemplasi tadi menghadirkan perhatian terus ditambah kita melihat kenyataan kemudian. Keragaman kenyataan orang mati, orang sakit, orang lahir, terus seperti itu. Di rumah duka kita melihat tidak habisnya orang mati terus-menerus gitu. Di rumah sakit tidak hanya orang mati, orang sakit dan orang melahirkan tidak habis terus-menerus. Ini hal yang nyata yang bisa membuka betul-betul gerak batin kita, bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sudah saya lakukan? Lalu bagaimana caranya supaya mengatasi ketakutan? Selain pemahaman ini, melatihnya adalah ketika Anda tidur. Kematian seperti halnya kita mau tidur. Kalau Anda mau tidur, perhatikan. Orang-orang tercinta Anda tidak bisa membuat Anda nyenyak kok. Walaupun di samping Anda, tidak bisa. Tetapi batin Anda sendirilah yang bisa membuat Anda tidur. Batin itu pun kalau batin yang punya pengetahuan dan teknik tidur yang baik, dia baru bisa tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Nah, caranya bagaimana? Coba berlatihlah tidur. Kenapa? Orang tidur seperti halnya orang mau mati. Kalau dia mau tidur, batinnya ini gelisah, walaupun dia tertidur karena kelelahan, apa yang terjadi? Mimpi buruk. Batin tidak tenang, terbangun berkali-kali. Seperti halnya orang yang mau meninggal dunia, batinnya penuh dengan kegelisahan, lahir di alam yang menderita. Tetapi ketika Anda mau tidur, mampu melepaskan kelekatan aktivitas batin, dan Anda bisa menghadirkan batin pada kekinian, eling tadi. Anda bisa menghadirkan eling, dan kemudian Anda melakukan aspirasi. Saya akan tertidur dengan nyenyak, tenang, dan bahagia. Saya akan terbangun pada pukul 4 dengan tubuh yang segar, batin yang bahagia. Diucapkan dengan pandangan betul-betul dalam keheningan, melihat heningnya itu betul-betul merasakan,
pikiran, kehendak yang kuat sekali dilakukan. Besok pagi jam 4 Anda bangun, tubuh Anda segar, batin Anda bahagia. Tinggal berikutnya, dinamidanya muncul enggak ini? Kemalasan, kelembabannya muncul enggak? Dominan enggak gitu? Kalau dominan ya bangun tarik selimut lagi gitu. Tapi kalau kehendak Anda kuat sekali, bangun tubuhnya segar, batin pun bahagia. Dan tepat di jam yang Anda sebutkan. Bangun alarm batin ini. Kalau Anda mau mencoba melatih ini seperti ini. Dan betul-betul rasakan kematian seperti itu. Nggak ada orang lain yang menemani kecuali pengetahuan kita. Nggak ada orang lain yang mampu mendampingi perginya kita pada alam berikutnya. Demikian nggak ada orang yang mampu mendampingi batin kita dalam kelelapan, nyenyaknya tidur, kecuali pengetahuan kita sendiri. Maka kematian itu harus ditemani dengan dhamma. Itu teknik-teknik yang mungkin nanti bisa dilakukan dalam sehari-hari agar membuat tergugahnya batin terhadap kematian sebagai pintu menuju kelahiran kembali, bukan akhir dari kehidupan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas penjelasannya. Semoga bisa terjawab. Untuk berikutnya, ini dipersilakan untuk bisa langsung bertanya. Bapak Kusaldaya Kuswoherman, silakan langsung ke lewat Zoom ya. Ya, silakan. Baik, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat sore, izin Bante. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Juga pertama, saya mohon maaf ke seluruh panitia, saya diminta raise hand, tapi saya di sininya nggak ada raise hand. Jadi langsung aja. Mohon izin 2 pertanyaan Bante. Ya. Yang pertama sesuai tema, satu momen Waisak kembali eling. Ya. Artinya kalau saya terjemahkan secara sederhana, eling ini sebagai sadar, artinya saat ini kita ini tidak eling gitu. Termasuk saya ini tidak atau belum eling gitu. Jadi disuruh kembali gitu ya. Padahal, maaf ya Bante ya, padahal nih saya sadar nih, barusan saya baru pulang nih dari acara peringatan Sukong di Sakya nih, saya baru pulang gitu dan masih pakai baju. Artinya saya masih dalam keadaan eling atau secara sederhananya sadar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat menarik sekali apa yang Bante sampaikan mengenai pengetahuan dari sumber primer. Pengetahuan dari sumber primer ya. Nah, kalau di dalam pemikiran saya itu primer itu adalah yang pertama. Artinya kalau primer yang pertama itu berasal dari Buddha. Kemudian bahasa Pali Buddha diterjemahkan ke Inggris ke bahasa Indonesia. Artinya kalau saya atau siapapun yang mempelajari Dhamma dalam bahasa Indonesia itu sudah sumber yang tertiar, mungkin yang ketiga. Mohon Bante penjelasan dalam hal ini. Terima kasih Bante. Ya, baik. Yang pertama berkaitan dengan sadar. Betul kita sadar, tahu saat ini sedang duduk, tapi tidak tahu bagaimana keberadaan duduk itu sendiri. Ini 2 hal yang berbeda. Tahu sedang duduk nih, tapi tidak tahu keberadaan duduk. Tahu duduk betul, tahu duduk gitu kan. Betul saya duduk, ya, tapi tidak eling. Loh, saya sadar. Tahu itu kan sadar, betul, tapi tidak eling. Tidak eling. Eling ini mengacu pada memahami keberadaan yang sesungguhnya. Apa keberadaan sesungguhnya dari duduk? Perubahan. Perubahan. Siap nggak kita dengan ketika duduk ini kita mengalami perubahan? Kaki yang enak menjadi tidak enak, pegel-pegel gitu. Gitu. Nah, ketika kita mampu menghadirkan perhatian, kita akan betul-betul menghadirkan perhatian dan kita akan mampu menghadapi perubahan itu. Minimal memahami dulu, oh ada perubahan pada kaki yaitu pegal. Tahu. Dan ketika itu batin tidak mampu, yang dikatakan duka, duk itu tidak mampu menahan. Batin tidak mampu menahan ini gitu. Maka muncul gelisah. Di situ, kecemasan. Nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu gitu kan. Akhirnya tidak fokus. Tapi buat mereka yang eling,
Nah, ini bedanya di sini. Ketika ia healing, tahu ada kaki pegal, tahu ada kaki pegal, ada pegal pada kaki, ia tahu. Apa yang dia lakukan? Ia menerima ini, memang ini sesuatu yang natural. Kaki datangnya pegal ini sesuatu yang natural. Terjadi perubahan, kenapa? Kita dari tadi cuma duduk diam saja, dan pasti akan ada limit ketahanan dari otot-otot kita, dari kulit kita, dari kaki kita punya limit ketahanan itu. Dan ketika terjadi di sana ketidakharmonian, batin kontak dengan itu dan batin tidak mampu menerima itu. Nah, maka apa yang dilakukan? Ia memahami ada sakit pada kaki. Bukan hanya itu, ketika ada perasaan yang tidak menyenangkan sudah muncul, ada perasaan tidak menyenangkan hadir. Berupa apa? Kegelisahan, penolakan. Tahu akan hal itu. Nah, ketika ia tidak mampu untuk memahami, menerima, dan melepaskan keberadaannya, itu apa yang dilakukan? Pasti yang dilakukan, ia akan merubah posisi duduknya dengan tidak jengkel. Tidak dengan kecemasan, tidak dengan marah. Karena ia tahu ini sesuatu yang wajar. Ia tidak mampu, ya tinggal dirubah aja kakinya, selesai. Tidak mempersoalkan lagi hal ini dan itu, tidak sama sekali. Ini paling tidak ada pemahaman sehingga ada penerimaan yang seperti ini ketika healing itu hadir. Lebih jauh sebenarnya adalah dalam pelatihan itu mampu betul-betul menghadapi perubahan itu sampai tuntas dan kita tidak lagi memiliki kebiasaan mengintervensi apapun yang muncul atau melekati keberadaannya sebagai diri. Ini kakiku sakit, ini kelamaan, ini acaranya dan sebagainya. Ini kan melekati keberadaan tentang diri gitu. Nah, healing itu bedanya healing dengan sadar yang tadi dimaksud. Sehingga healing mencerahkan gitu. Healing akan mencerahkan, tidak menjengkelkan gitu. Yang kedua tadi sumber primer. Ya, sumber primer ini bisa dari dua hal ya. Dari Buddha yang tertuang dalam Tripitaka, dalam bahasa apapun tentunya. Dipahami, diterjemahkan dengan bahasa apapun. Seperti dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Gitu. Nah, yang kedua adalah pengalaman dari guru. Pengalaman dari guru dalam pengalaman-pengalaman empiris yang disampaikan kepada kita, ini kan sebuah pengetahuan intelektual bagi kita. Ini adalah sumber primer. Sumber-sumber primer. Guru yang mempraktikkan hasil dari pengalaman empirisnya ini dibagikan kepada kita. Nah, ini namanya sumber primer. Tapi sumber empiris itu adalah ketika kita mengalami langsung. Nah, maka maupun itu dalam bahasa Indonesia pun, ya ini sumber primer juga. Ini sumber primer juga, walaupun dalam bahasa Indonesia. Ini sumber primer. Hanya memang perlu dipahami juga. Nah, ini ketika healing hadir, kita tidak akan terpaku dengan satu sumber terbitan saja. Karena masing-masing orang yang menerjemahkan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Bahkan satu kata, misalkan, keserakah tanha saja, ini sudah mengalami perubahan berapa kali di Indonesia. Pemilihan pembendaraan katanya, tetap gitu. Nah, tinggal kita bagaimana kita memahami hal ini juga. Mana yang akan kita gunakan. Ini pun berubah juga. Akan berubah juga. Karena tingkat pemahaman semakin dalam tentang dari pengalaman empiris didapat, dia akan semakin beda menginterpretasikan sebuah kata dharma. Akan semakin beda. Sehingga akan semakin pas kemudian didapatkan. Saya dulu berpikir healing itu hanya sekedar pokok perhatian pada objek selesai. Healing itu ya pokok kita ingat sesuatu yang baik selesai. Dulu saya memahami healing hanya sebatas itu. Tetapi ketika mengkaji dalam praktek-praktek mindfulness, dalam vipassana ketika itu, mulai muncul pemahaman berbagai macam hal dan bertahap. Sampai ternyata penemuan healing itu sendiri adalah memahami vilakana. Ya, Buddha sudah mengatakan itu. Tapi agar batin kita ini paham akan hal itu, kita perlu betul-betul untuk mengalami proses-proses itu tadi. Nah, itu sumber primer dan empiris. Jadi walaupun bahasa Indonesia pun itu sumber primer. Gitu. Tinggal memang kita perlu hati-hati dalam pembendaraan kata yang dipilihnya.
Itu yang penting sekali, harus diperhatikan. Begitu, Tomo. Ya, kita lanjut lagi, masih punya waktu ya. Bante, ini berikutnya dari Ibu Verlina, Bandung. Ini bagaimana Eling untuk anak-anak dan kapan bisa mulai dilatih? Ya, karena kita punya generasi penerus ya, Bante ya. Silakan Bante. Menarik sekali. Ya, bagaimana eling untuk anak-anak? Hal ini tentu kita harus pahami tingkat kecerdasan anak-anak. Kita nggak bisa mengeneralkan ya pemahaman eling ini untuk mereka. Misalkan dalam hal makan, ya anak-anak jangan, dia belum paham sampai memahami tentang kelekatan belum. Tetapi cukup dia bisa makan dengan perhatian, di mana ia fokus pada makanan dan tenang. Ini sudah bagian dari eling. Ketika penerapan dalam moralitas, misalkan, ketika anak-anak itu mampu kemudian eling dalam hal ini membuat mereka misalkan ketika ia punya marah gitu, marah dan ia tidak mengucapkan sampai pada kata-kata yang kasar, ini sudah eling dalam musyawadah gitu. Lalu dia tidak menunjukkan dalam tindakan ketika dia muncul batin yang marah, dia nggak mukul kemudian gitu. Ini sudah eling. Nah, ini sudah eling dalam tahapan dia. Jadi pemahaman kalau kamu kalau ini jangan suka mukul, nanti kalau mukul itu orangnya kesakitan dan ini nggak baik. Kamu kan nggak mau dipukul juga. Pemahaman begini ketika ia sampai, ini kan pengetahuan. Lalu dia coba untuk lakukan dalam sisi skill dia dan sampai pada attitude di mana ia mampu memahami bahwa ketika orang dipukul itu sakit, ia nggak akan mukul. Maka ketika dia mau mukul, dia menghentikan walaupun batinnya jengkel. Nah, ini dia sudah dalam tahapan mindfulness ketika itu. Nah, atau ketika dalam hal pemahaman misalkan kamesu gitu. Kamesu itu diajarkan ke anak-anak, jika anak-anak betul, anak-anak benar-benar anak-anak ya. Dia misalkan dalam hal berpakaian aja. Diajarkan dalam bagaimana berpakaian untuk menghargai tubuh. Lalu ketika mandi jangan dibiasakan dia buka celana dan baju di luar. Ini perhatikan. Ketika kita ingatkan nggak boleh dia buka baju itu ya di dalam kamar mandi. Itu keluar pun sudah juga kalau bisa itu sudah rapi, tidak bertelanjang ria. Ini kita mengajarkan eling kepada dia dalam hal-hal sisi baik. Tahapan-tahapan ini yang perlu kita pahami kepada anak-anak itu dalam anak-anak. Nah, kemudian eling hal lain adalah misalkan anak-anak ini mampu untuk disiplin aja. Waktunya makan, dia sudah ngerti jamnya makan, dia siap untuk makan. Ini eling yang bisa kita tanamkan kepada mereka. Nilai-nilai spiritual yang ditanamkan oleh mereka kepada mereka dalam eling. Nah, dalam eling, nilai-nilai seperti ini bisa kita tanamkan kepada mereka. Jamnya tidur, dia ngerti jamnya tidur. Jamnya main game, dia ngerti jamnya main game, dan berhentinya untuk main game kapan dia ngerti juga. Jamnya belajar, dia tahu jamnya belajar. Ini penanaman ilmu untuk anak-anak. Itu nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, gitu, nilai-nilai perilaku-perilaku yang sederhana seperti itu yang menjadi dasar pemahaman buat anak-anak. Itu kalau untuk iling kepada anak-anak. Perlu banyak hal yang tergantung nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak itu melalui ketika kita mampu memberikan pemahaman kepada mereka, itu bentuk-bentuk yang dikatakan sebagai eling tadi, karena ada pengulangan yang melakukan secara berulang-ulang. Ini kan bentuk perenungan kalau dalam batin gitu. Lalu dia juga menghadirkan perhatian di mana ia fokus di sana dan ini menghasilkan sebuah kebajikan. Ini yang dikatakan sebagai eling. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Bante, terima kasih. Mungkin karena waktunya ya Bante ya, ini sudah menunjukkan 17.21 ya, tinggal 10 menit lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bante dari Sherlyn Bogor. Namo Buddhaya Bante, mohon izin bertanya. Cara nyata menciptakan sebab-sebab yang baik dan apa yang harus dilakukan agar dapat bertemu kembali dengan ajaran Buddha, juga menghargai kehidupan kita ini. Terima kasih Bante, silakan. Ya, sebab-sebab baik secara menyeluruh ya, secara general ya, secara umum ya, kalau secara umum. Karena kita harus mengkaji kembali baik dalam sisi apa dan bagaimana. Itu kan tentu pendekatannya berbeda-beda. Tapi kalau mau secara umum dalam sisi kajian pandangan benar. Ya, baik dalam hal ini adalah memiliki pandangan benar.
Apa itu pandangan benar? Ia memahami tindakan yang baik dan tindakan yang tidak baik. Apa ukurannya? Ukurannya Buddha memberikan 10 jalan baik dan 10 jalan yang tidak baik. Apa itu? 1, membunuh itu tidak baik. Menghindari pembunuhan ini baik. Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perilaku seksual yang salah, menghindari ucapan yang tidak nyata atau berbohong, menghindari ucapan mengucapkan kata-kata yang merukunkan, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang bermanfaat, tidak memiliki niatan jahat, tidak memiliki keserakahan, dan tidak memiliki pandangan salah. Ini adalah hal-hal baik, ukuran baiknya di sana. Ukuran tidak baik adalah kebalikan dari itu. Nah, ini akan menjadi sebab-sebab baik untuk diciptakan dalam hidup kita. Nah, itu kalau kita bicara secara general ya, secara general dan dari sisi pandangan benar seperti itu. Demikian, Pak Silaputra. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bante. Ini dari Pak Sukamto ya. Ini oke, kita lanjut lagi katanya Bante. Dari Bandung, ada yang berpikir bahwa kematian itu tidak perlu dikhawatirkan atau ditakutkan karena sudah pasti semua orang akan mati. Nah, setelah mati kita nggak tahu apa yang akan terjadi atau terlahir di mana. Nah, mengapa memikirkan sesuatu yang belum terjadi, terutama ada yang mengajarkan tentang pentingnya hidup saat ini, healing dengan kondisi masa kini, bukan masa lalu ataupun masa depan. Nah, bagaimana menurut pandangan Bante? Terima kasih Bante. Ya. Baik, ada memang sebagian berpikir adalah kematian itu kan pasti, nggak usah dipikirkan lagi, nggak usah dikhawatirkan lagi. Betul, bagi mereka yang tidak mengerti bahaya kematian. Bahaya kematian. Nah, kalau mereka yang paham akan ini, kematian tidak hanya untuk tidak ditakuti, tapi dipersiapkan. Karena ia mengerti bahaya kematian, jatuh di alam-alam yang rendah. Dan itu punya konsekuensi, resiko yang sangat sulit sekali untuk kita bangkit dari sana. Ketika ia memahami ini, maka ia akan tidak hanya sekedar tidak takut dengan kematian, tapi ia akan mempersiapkan kematian. Seorang Buddhis mampu memahami sampai ke hal ini. Seorang Buddhis mampu memahami sampai hal ini. Namun apakah itu kan nanti belum terjadi? Kita diajarkan keilingan. Betul. Kematian itu bukan terjadi nanti. Saat ini kita sedang menuju kematian. Maka iling kematian itu dari saat ini gitu. Karena pemahaman kematian banyak sekali diartikan itu kan nggak tahu nanti. Kesannya masih jauh sekali. Tidak. Kematian juga saat ini. Kematian saat ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa nanti 1 jam lagi saya masih hidup? Siapa yang berani menjamin bahwa saya nanti malam masih bisa tidur nyenyak? Hidup. Ada. Bisa saja setelah ini saya meninggal dunia. Artinya itu bukan soal bicara sesuatu yang jauh. Kematian itu bicara yang saat ini. Karena jelas-jelas bersama dengan kelahiran itu kita bersama dengan kematian. Maka itu, eling itu salah satunya adalah merenungkan tentang keberadaan kita yang mengalami kematian. Kalau tidak, ngapain Buddha menyuruh kita merenungkan setiap hari tentang kematian? Buddha yang menganjurkan kok. Kenapa Buddha mengajak merenungkan itu? Perenungan ini adalah kontemplasi, bagian dari iling menghadirkan perhatian tadi. Kenapa seperti itu? Karena kematian bukan nanti. Kematian bukan besok. Dalam pemahaman kita yang memahami tentang keberadaan hidup, seorang Buddhis akan memahami tentang keberadaan hidup dan dia akan memahami kematian itu bukan soal besok, bukan soal nanti, tapi saat ini. Saat ini, bukan nanti. Jadi kenapa kematian itu menjadi hal yang konsen juga bagi Buddha untuk kita betul-betul ingat setiap saat. Bahkan Buddha mengatakan setiap tarikan napas, hembusan napas ini menuju kematian gitu, sampai ke sana. Gitu. Karena melihat konsekuensi dari kematian itu, bahaya dari kematian itu sangat tidak menyenangkan ketika telah di alam bahagia. Maka kita harus terus menggunakan potensi diri ini agar kita memiliki kesempatan yang baik dan semakin baik, memudahkan kita untuk menjalani hidup ini dalam sebuah keadaan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih.
Ya. Wah, terima kasih banyak Bante atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang diberikan, sangat membantu kami. Jadi kami semua mengucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan sedikit apa yang sudah disampaikan Bante ya. Jadi untuk dua hal dalam perayaan Waisak, jadi kaitan dengan tema kita. Jadi yang pertama itu sering yang ada itu dalam pemikiran Waisak itu pertama entertain ya, kedua itu memahami esensi Waisak. Nah ini yang dianjurkan ya. Jadi yang dianjurkan oleh Bante untuk lebih pentingnya itu adalah penekanannya memahami esensi Waisak itu sendiri. Dalam hal ini Eling ini mindfulness ya, Sati itu kita itu bukan cuma hanya sekedar mengetahui. Ya, tapi harus juga merenungkan adanya objek. Ini berfungsi untuk menjaga indera kita, ya supaya tetap tersadar terus ya, iling terus. Nah, untuk momen Waisak ini bukan perayaannya, ya yang penting. Untuk memperingatinya itu kita lebih baik memaknai lebih dalam. Pertama tentang kelahiran. Jadi saat lahir itu sudah ada satu paket ya dengan kematian. Nah dari sini itu kita perlu pahami ya sulitnya untuk lahir sebagai manusia dan mungkin juga untuk diputarnya kembali Dhamma yang bisa kita dengar dan kita praktekkan. Kemudian dari kelahiran ini ada konsekuensi duka di dalamnya karena pada umumnya itu kita akan mengejar kesenangan ya. Nah untuk itu padahal sering sekali dalam kehidupan itu terjadi perubahan-perubahan. Nah Eling di sini itu harus bisa menerima. Oke, kemudian kedua, Eling ini memanfaatkan kehidupan manusia dengan baik. Jadi jangan sampai disia-siakan. Kita sudah terlahir dalam alam manusia, hanya sedikit yang bisa terlahir kembali dan kita juga tidak tahu apakah nantinya kalau misalnya kita tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan ini, kita juga tidak akan tahu nantinya itu apakah akan lahir kembali ke alam manusia atau bahkan bisa aja di bawah alam manusia. Nah kemudian yang ketiga itu kaitannya adalah tujuan akhir umat Buddha. Jadi harus kita perhatikan, jadi memiliki kualitas, ya jangan cuma hanya sekedar di KTP atau dalam kegiatan sehari-hari yang organisasi ataupun dalam pelayanan saja, tapi kita juga harus benar-benar ya keyakinan pada Triratna. Nah ini mengenai kualifikasi kita sebagai agama Buddha. Kemudian untuk yang berikutnya itu motivasi yang jelas ya. Jadi pertama itu kita lahir di alam berbahagia, kedua itu menolak samsara, dan terakhir itu tujuan akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sarikan dari penyampaian hari ini dari Bante Nyangasila. Namo Buddhaya, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator, Pak Adi. Ya, terima kasih moderator kita yang luar biasa nih, Bapak Silaputra Mulyadi ya. Dengan sangat baik meringkaskan, mensummarize apa yang sudah Bante Nyangasila sampaikan. Terima kasih juga atas ujangan Dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Nyangasila Thera. Ya, semoga Bante senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bergembira, mapan dan mantap dalam menapaki sang jalan menuju akhir tertinggi sesuai dengan aspirasi agung dari Bante. Ya, dan semoga juga para peserta webinar saat ini, ya baik melalui Zoom maupun melalui YouTube, dapat mengambil manfaat dari Dharma Sang Buddha yang telah disampaikan kembali oleh Bante Nyangasila. Ya, semoga dari mendengarkan Dharma ini ya timbul tekad ya untuk terus mempelajari, mempraktikkan dan merealisasi Dharma. Ya, sadu, sadu, sadu.
Izinkan saya juga untuk menyapa beberapa peserta di Zoom. Ya, saya lihat di sini ada Bante Nyana Bandu. Ya, nama Oh, ada budaya Bante Nyana Bante. Bandu tuh. Ya, ada Bante. Nama budaya Yang Mulia Bante. Ya, Oh. salam dari Lampung. Ya. Wah, Waduh, siap. Ya, terima kasih. Saya udah ngeliat tadi ya. Ya, terima kasih Bante. Dan kemudian Ini ada ada Ketua ada MBI, tetangga saya juga ternyata di sini ada Pak Sumartono ini dari Pak Sumartono. Ya, izinkan saya lanjut Bante. Kemudian dari ada juga Ketua MBI Jabar, Upasaka Pandita Kusladaya Kosuherman. Ya, ada Pak Bodan dari Bandung ya, ada Ibu Lilis Arif nih Bogor, ada Ibu Bu Bonita Lilis juga. Bandung. Ya, tadi kita ada kedatangan juga Romo Setiawan. Kemudian kelihatannya beliau sudah keluar. Kemudian Ibu Linawati Cio nih, DPD Pendidikan Bogor. Ada Ko Wilyong, Bandung. Selamat sore, Ko Wilyong. Dan Ibu Niosemi. Ya, selanjutnya ini adalah ya atas ungkapan terima kasih kita kepada Bante Nyana Sila. Ini nanti Ibu Yeyen mewakili panitia akan menyerahkan piagam. Sekarang diserahkan secara virtual dulu ya Bante. Nanti fisiknya akan segera menyusul kepada Yang Mulia Nyana Sila Tera. Kepada Ibu Yeyen. Sorry, Pak Gunardi, yang menyerahkan Pak Ketua. Oh baik, ya silakan Ketua MBI Jabar, Upasaka Pandita Kusaladayako Suherman untuk menyerahkan piagam tanda terima kasih kepada Yang Mulia Nyana Sila Tera. Baik, kepada Yang Mulia Bante Nyana Sila Tera, izinkan saya atas nama seluruh pengurus daerah Majelis Budaya Indonesia Provinsi Jawa Barat, juga seluruh panitia yang terlibat dalam acara webinar hari ini dengan tema Momen Waisak Kembali Eling, dan seluruh peserta yang hadir menyampaikan piagam kepada Yang Mulia, kiranya mohon bisa diterima secara virtual, Bante. Baik, terima kasih Romo. Ya, sadu Bante. Sadu. Sehat. Sadu. Ya, silakan lanjut. Ya, terima kasih Romo Suherman. Sadu. Ya, berikut setelah kita mendengarkan wejangan Dharma yang sangat luar biasa hari ini, ya ada beberapa bagian sebelum kita menutup. Ya, sebelumnya kita bacakan dulu dedikasi kebajikan, kemudian kita akan tutup dengan wandana. Jangan lupa untuk tetap tinggal ya, karena nanti ada pengumuman pemenang giveaway. Yang tadinya kita pikir hanya akan memberikan 2, tapi kemudian kita putuskan untuk memberikan 4 karena pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Dan kemudian ada foto, ditutup dengan foto sesi foto bersama. Ya, kita lanjut dengan Foto bersama dulu ya. foto bersama dulu ya, boleh, ayo. Oke. Yang lain mohon dinyalakan kameranya. Siap. Foto bersama dulu. 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Halaman kedua. Ya, selesai. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut dengan dedikasi kebajikan. Dedikasi kebajikan. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dharma, Sangha, ayah dan ibu, dan guru-guru. Semoga dengan mempraktikkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk memperoleh kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Dan kita tutup dengan wandana. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo Sangyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, berikut adalah saat ditunggu-tunggu ya, ini ada pengumuman pemenang. Ya, selamat ya untuk pemenang 4 pemenang giveaway. Ya, tadinya hanya 2, kemudian kita jadikan 4. Ini buku yang luar biasa. Buku Mindfulness Based Business, berbisnis dengan hati, yang ditulis oleh Bapak Sudamek AWS. Ya. Ini pemenangnya ada 4, Ibu Linawati Cio, Ibu Verlina, Bapak Sukanto, dan Ibu Serlin. Ya, silakan menghubungi Bapak Raymond Samsul di nomor WA 0821 1802 8115, 0821 1802 8115. Ya, untuk kita tunggu ya 2 kali 24 jam untuk dapat memberikan alamat pengiriman. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, Bante, sampai di sini acara webinar kita sangat luar biasa sekali. Kita semua sekali beruntung ya menjelang Waisak. Pandemi COVID ini sudah mau berakhir, ya di mana kita mungkin mudah-mudahan ya dapat kembali berkumpul untuk saling mengingatkan ya, untuk saling tetap eling selama menjelang Waisak ini, dan semoga kita semua ya dapat mendapatkan manfaat yang besar ya, dari webinar pada hari ini. Ya, semoga kita semua tetap kokoh dan teguh dalam Dhamma. Semoga kita semua dapat memahami bahwa menjadi seorang Buddhis, menjalankan ajaran Sang Buddha, itu adalah suatu berkah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan pada kehidupan ini. Ya, demikian dari saya. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Terima kasih, Bante. Ya, sama-sama. Anumodana Bante. Sama-sama, saya live dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bante. Terima kasih ya Bante. Ya. Sudah berkenan.